Kita mau industri ini berjalan dan seenak-enak, udah gak mikirin apa, udah mikirin produksi, mikirin keuntungan, dan juga mikirin kawan-kawan buruhnya, ya kan? Itu kan kerjasama yang enak, ya kan? Terima kasih kawan-kawan Daikin ya, semua Daikin semua ya? Iya Pak. Ya, kedatangannya di Kementerian Tenaga Kerja, apa yang bisa kita bantu, dan apa yang bisa dibantu oleh kawan-kawan Daikin. Kita akan semangat kita hari ini kolaborasi. Semangat Presiden kita hari perintahnya jangan sampai industri kita itu diperas oleh preman-preman, ormas-ormas, apalagi pejabat-pejabat. Jadi kalau ada pejabat yang minta duit, ormas yang minta duit, lapor ke saya. Ini sikap tegas kita tidak omong-omong. Kita butuh kolaborasi cukup. Ada dua lah kepentingan negara. Pertama, satu bayar pajak, itu kan semua negara ya kan. Kedua, bantu karyawan dan buruhnya soal kesejahteraannya. Saya tidak minta saham, saya tidak minta jabatan preman, saya tidak minta apapun. Itu yang kita minta tadi dua tadi itu ya. Tapi saya yakin Daikin itu besar, tidak mungkin mau melakukan hal-hal yang tidak baik tadi lah. Itu makanya saya butuh kolaborasi. Infonya yang saya dapat katanya di sana ada proses rekrutmen 2015 tenaga kerja. Betul. Wah, ini kan kabar baik, luar biasa. Ya, rekrut itu untuk yang di industri yang di Kitarang sendiri ini kita sampai dengan sekarang kurang lebih udah 1000 kerja. 1000 pekerja ya. 4 NTT itu kurang lebih kita sudah ada 4000 karyawan termasuk karyawan. Ya, kita support juga untuk SMK BLK. Kita kerjasama dengan 38 SMK dan 9 BLK. 38 SMK? Iya. Wah, ini ya, luar biasa ini. Sebutnya Daikin Center of Excellence. Mana itu kita cepat untuk registrasi, terus kita isi AC-AC-nya, kita siapin guru-guru pengajar supaya untuk yang murid-murid MK ini mereka langsung di training langsung dari kita. Jadi sinkronisasi kurikulum dari Daikin, jadi kita langsung berikan gitu. Iya. Kenapa? Jadi pada waktu mereka lulus Pak, mereka kesatu skillnya siap kerja. Dan juga itu tadi saya ngomong sama Bapak Surya juga, ya kan Pak Surya juga ya kan, kita link and matching jadinya. Link and match. Jadi kita di Indonesia kan juga kita punya distributor Pawamen. Iya. Itu ada 1400 distributor. 1400 ya dari seluruh Indonesia. Ya. Kurang lebih untuk servis mata, untuk instalasi, servis, maintenance itu kurang lebih kita ada 300 servis mata. Jadi mereka habis lulus kita link and matching ke yang mereka membutuhkan. Jadi mereka sudah langsung kerja ya. Yang jelas saya senang sekali ya ada informasi ini. Dan saya tekankan Pak, kiranya ada regulasi yang menghambat, sampaikan ke saya. Kiranya ada ormas yang minta jatah, bilangin ke saya. Jika juga ada pejabat dari Kemenaker minta jatah, bilangin ke saya. Kita mau industri ini berjalan dan seenak-enak, udah gak mikirin apa, udah mikirin produksi, mikirin keuntungan, dan juga mikirin kawan-kawan buruhnya, ya kan? Itu kan kerjasama yang enak ya kan? Negara punya kewajiban melindungi industri, dengan pelaku usaha dong, jangan jadi ajang buat malak-malak, ya enggak? Jadi ya ini momentum di pemerintahan Pak Prabowo Gibran soal bagaimana kita punya semangat mengurangi angka pengangguran juga angka kemiskinan. Saya juga ingin menyampaikan sudah ada satu essay yang keluar praktek menanam jasa. Saya yakin Daikin tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, kita butuh kolaborasi itu Pak. Lantas juga kita akan ingatkan para pekerjanya dan buruhnya. Sudah, ini industri sudah ramah terhadap kalian juga ramah dong. Pokoknya prinsipnya Pak, kita nih Pak ya, ini perintah Presiden, perintah konstitusi. Kalau ada ormas yang keras, ada pejabat yang keras duit atau apapun, calon-calon tenaga kerja, menurut kita Pak ya, ini kita lagi keras memerangi ini semua. Kami industrinya enak, usaha lancar, pajak lancar, buruhnya sejahtera, apalagi mau didemo. Kalau sudah itu semua udah tercukupi kan ada masalah. Terima kasih, hari ini kita bertemu dengan Direktur Daikin, lantas dengan Pak Asyegawa, lantas kemudian ada HRD dari Daikin juga, kemudian dari Direktur Masker, Pak Surya. Informasinya luar biasa. Apa? Ternyata di Daikin ada 2000 rekrutmen tenaga kerja, walaupun itu bertahap.
tapi informasi penting ini harus kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk Pak Direktur, Pak Budi, Terima kasih. dan Pak Aseggawa. Jadi informasi ini penting sekali biar kawan-kawan para pencari kerja bisa melamar ke Daikin. Nanti kemudian mekanisme seperti apa nanti kita akan sampaikan. Ya pasti di Daikin itu ada rekrutmen 2.500 tenaga kerja bertahap, nanti mereka akan melakukan rekrutmennya. Mungkin Pak Budi silakan menyampaikan, Pak Budi. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk Daikin. Seperti tadi Pak Wamen sampaikan bahwa Daikin sedang dalam proses merekrut sampai dengan 2.000 Luar biasa. tenaga kerja. Aplaus dong. Tentunya kita harapin dengan pabrik Daikin yang kita investasi sebesar 3,3 triliun ini baru 60%-nya dibangun. Jadi nanti ada pengembangan lagi untuk 40% yang dibangun. Dengan demikian kita akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Wah. Banyak lagi. Di samping Gitu. itu juga Daikin melalui perusahaan penjualannya telah bekerja sama dengan Kemenaker untuk mensupport 38 SMK dan 9 BLK di seluruh Indonesia, yang tujuannya adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil khususnya di bidang refrigerasi, dan setelah itu adalah mereka lulus dan siap menjadi tenaga kerja yang tentunya akan meningkatkan tenaga kerja di Indonesia. Terima kasih. Siap, Pak Direktur. Satu pesan saya yang paling penting, jangan kasih ruang sedikit pun pada calon tenaga kerja. Kedua, jangan kasih ruang buat ormas-ormas yang berwajah preman. Ketiga, jangan kasih ruang juga pejabat-pejabat yang minta uang, minta jatah preman, minta apapun. Karena di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kita harus ramah terhadap industri dan pengusaha dan juga terhadap para pencari kerja dan buruh. Dan komitmen itu dijalankan oleh Daikin. Terima kasih. Dan ini ada HRD-nya juga nih. HRD silakan menyampaikan, Mas. Silakan. Kami dari PT Daikin melakukan proses rekrutmen secara terbuka, transparan, dan tidak memungut biaya apapun. HRD-nya yang ngomong langsung nih. Tidak ada rekrutmen di sana harus membayar, gitu. Iya Mas ya. Luar biasa Pak Direktur dan Pak HRD dan Pak Aseggawa. Jadi ini informasi yang bagus sekali dengan opini di luar soal kelangkaan tenaga kerja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Budi dan Aseggawa dan Mas Danang HRD di Daikin. Salam Indonesia terang. Pelaku usaha seperti ini harus kita jaga, kita hormati, kita kasih karpet merah karena mereka memberi yang namanya lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Ada 2.500 para pekerja yang akan direkrut. Artinya ada 2.500 juga orang yang menggantungkan hidupnya di Daikin. Apalagi Daikin baru 60% investasinya loh. Ya kan, baru 60%, mereka mau 100%. Ada 30 berapa Pak? 30 sekian triliun yang diinvestasi. Yang kita sudah investasi 3,3 triliun. 3,3 triliun, bayangkan menginvestasikan, berarti di situ ada proses rekrutmen tenaga kerja. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Budi. Terima kasih. Salam hormat Pak Budi, salam buat kawan-kawan di Daikin. Terima kasih Pak Aseggawa yang saya banggakan. Terima kasih semua ya. Terima kasih Pak Budi.